Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semua, jadi ini mesin Jupiter Z1 yang kemarin dan sekarang kita akan rangkai ya, kita akan rakit ulang. Dan untuk gearboxnya ini tidak saya buka ya, karena aman. Untuk Jupiter Z1 itu ada penguncinya, jadi ini biar diangkat ini nggak bisa kalau kita tidak buka baut penguncinya. Dan ini sudah kita bersihkan pakai BBM saja dan ini sudah bersih semua ya. Dan untuk pemasangan kruk as sebelah kiri di sini, ini yang didahulukan ya, sebelah kiri. Nah ini, jadi kita jangan melakukan pemukulan di sini karena takutnya ini bengkok nanti. Ini tidak senter lagi, jadi kita harus panaskan. Dan di sini kita lumuri oli sebelum kita rakit ya. Nah ini kita panaskan dulu menggunakan kompor seperti ini. Jadi kita gunakan alat seadanya. Oke, saksikan terus video saya. Oke sahabat semua, kita mulai saja panaskan ya. Jadi di sebelah sini ada oli seal, jadi agak ke belakang ya supaya tidak gosong nanti kena api. Dan ini kita panaskan saja menggunakan alat seadanya. Intinya hasilnya bagus ya. Oke, kita panaskan. Setelah panas baru kita masukkan kruk asnya nanti. Jadi jangan main pukul di sini, nanti kalau dipukul sembarangan ini bisa bengkok lagi. Bisa hilang senternya ya. Oke, kita tunggu panas dulu. Oke sahabat semua, saya rasa ini sudah cukup panas ya. Dan ini dia kruk asnya, udah kita lumuri oli baru kita pasang ya. Perhatikan stang sekernya harus menghadap ke depan ya. Oke, ini langsung terpasang. Ini langsung terpasang ya, jadi tidak ada main pukul. Lihat teman-teman, ini kruk asnya sudah terpasang dengan sempurna ya. Jadi tidak ada main pukul. Oke, sekarang kita lanjut untuk merakit mesinnya ya. Oke sahabat semua, jadi ini sekarang kita akan satukan dengan rengkes sebelah kanan. Dan saya menggunakan lem tribon yang high temperature ya, yang high temperature. Jadi ini lebih bagus daripada tribon biasa, karena yang high temperature ini kalau panas dia tetap elastis ya, jadi memungkinkan tidak terjadi kebocoran. Jadi gunakan yang high temperature kayak gini. Ini bekas yang lama ya, di sini udah keras tetapi di sini masih ada yang lunaknya, jadi kita ambil di sini saja. Ini bekas RE King ya, yang pernah kita pasang pada sebelumnya. Oke, sekarang kita lem dulu di sini tipis-tipis. Oke sahabatku, kita lem saja ya, ini tipis-tipis saja. Dan pastikan sebelum ditaruhkan lem ini memang harus bersih ya, harus bersih agar lemnya merekat dengan sempurna. Dan gunakan selalu yang jenis high temperature seperti ini ya, jangan gunakan tribon biasa, karena kalau tribon biasa itu kalau panas biasanya kering dia. Kalau ini tetap elastis, jadi kayak karet ya, jadi memungkinkan tidak terjadi kebocoran menggunakan yang jenis high temperature seperti ini. Ini di pantatnya kita lubangi ya, karena di atasnya ini udah keras nih. Ini lem lama ini ya, untuk Yamaha itu biasanya dilem seperti ini ya, jadi tidak menggunakan packing tengah, rata-rata Yamaha. Oke, saya persingkat videonya ya, ini cuma dilem saja dulu. Oke sahabat semua, jadi ini kita sudah melakukan pengeliman dua-duanya tipis-tipis saja ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini pada saat pengeliman, di sini ini kan ada lubang pernapasan ya, dan antar ruangan ini ada lubang kecil seperti ini. Jadi supaya diperhatikan jangan sampai kena lem, karena kalau ini tertutup, ini adalah lubang hidung atau pernapasan mesinnya ya. Jadi yang ini. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Dan sekarang kita rangkai saja jadi satu. Jadi sebelum kita merangkai ini taruhkan dulu pelumas ya. Pelumas ini juga taruhkan pelumas atau oli bekas, baru lebih bagus. Oke, sekarang kita satukan aja. Kita rangkai. Oke, sudah terpasang sahabat semua. Dan setelah terpasang begini, ada baut tengahnya dulu yang akan kita pasang sebelah sana. Sebentar kita putar dulu mesinnya ya. Oke sahabat semua, jadi ini sudah menyatu dan sekarang kita pasang saja bautnya ya. Baut penguncinya dulu yang ada di tengah. Ini ada dua, yang panjang di atas, yang pendek di sebelah bawahnya. Jadi di sini sebelah bawah ya. Oke, kita pasang dulu ya
baut penguncinya, baru kita pasang baut-baut yang lain maksud saya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut pasang matahari untuk putaran persnelingnya ya. Dan ini kita perlu perhatikan, di sini ada lubang titik ya. Nah, di sini ada lubang titik, ini harus sejajar dengan lubang titik yang ini ya. Jadi jangan asal masuk. Oke, jadi kita sejajarkan dulu seperti ini. Ya, ini udah masuk ya. Udah masuk. Jadi harus sejajar. Nah, setelah itu baru kita kunci. Oke, sahabat, sekarang setelah yang tadi, sekarang kita pasang yang ini, istilah lamanya kangkek udangnya ya. Dan ini posisinya begini ya, begini posisinya. Ya, lihat ini posisinya sebelah sana. Baru kita pasang begini. Oke, setelah pasang seperti ini, kita dahulukan dulu yang bawah ini ya. Ya, supaya lebih mudah kita cantolkan pirnya ini ke sini. Jadi kita pasang aja pirnya. Kita pasang pirnya, lalu kita kaitkan ke sini ya, atau dicantolkan. Oke, sudah terpasang. Nah, baru ini tinggal tekan saja. Oke, lalu di sini ada pen juga satu ya. Entah di mana pennya, nanti kita cari. Intinya sudah terpasang seperti ini. Oke sahabat semua, dan sekarang kita rakit rumah kopling ganda ya. Dan ini pennya udah saya pasang nih. Ini dia udah ketemu ya. Dan sekarang kita pasang dulu rumah kopling ganda. Dan yang pertama dipasang dulu ini gigi pemutar pompa olinya ya. Jadi kita pasang aja seperti ini. Setelah terpasang begini, baru kita pasang nih kampas gandanya ya. Kita pasang kampas gandanya, baru kita pasang mangkok. Nah, ini mangkoknya, dan kita bersihkan dulu bosnya, tadi jatuh ya. Oke, kita taruhin noli, dan sekarang kita pasang aja ya. Oke, pasang begini. Nah, ini udah terpasang. Kemudian ring, nah ringnya ini yang tajam, ini yang tumpul, dan ini agak miring ke dalam ya. Nah, ini yang harus pada posisi di dalam. Karena apa? Ini posisi miring ke dalam pir ini tujuannya supaya oli lebih condong masuk ke dalam. Jadi kita pasang aja ya. Oke, jadi seperti ini. Dan untuk kopling primernya yang di sini nanti kita pasang setelah terpasang pada rangka ya. Tujuannya karena kita tidak punya alat impact khusus, jadi kita pakai kunci seperti cara membuka kemarin, kita juga pasang dengan kunci yang itu juga ya. Oke, setelah seperti ini, sekarang kita balik ya sebelah kiri. Oke sahabat semua, sekarang kita lanjut, dan ini posisi sebelah kiri ya, posisi magnet. Nah, di sini di kaki udangnya yang ini ada 3 ring dulu ya. Nah, ini ring. Nah, ini posisinya di tengah. Ini posisinya di tengah, dan sekarang kita pasang yang ini dulu ya. Ini di bagian dalam sini. Baru yang pelor matahari seperti ini. Pelor mataharinya, lalu kita pasang yang ini. Oke, setelah terpasang begini, lalu kita kunci ya. Ini punya pen di dalamnya. Ini punya pen di dalamnya ya. Jadi ada lubangnya khusus yang masuk begini ya. Jadi ini pasangnya agak ribet ya, takutnya masuk ke mesin. Jadi ini saya akan balik berdiri seperti ini supaya ini kalau jatuh tidak masuk ke dalam mesin. Oke, sekarang mungkin ini saya skip dulu videonya ya, soalnya agak ribet nih. Ini tinggal masuk aja sih seperti ini. Cuma takutnya masuk ke dalam mesin. Jadi saya harus berdirikan. Oke sahabatku, kita lanjut, dan ini tensionernya udah kita pasang, dan kita sekarang pasang rantai kamratnya ya. Kita pasang rantai kamrat. Oke, setelah pasang rantai kamratnya seperti ini, kita pasang ring. Di sini ada ring ya. Ada ring. Nah, jadi seperti ini kita pasang aja di sini. Baru kita pasang lahar bambu. Setelah lahar bambu kita pasang gear starter. Oke, gear starternya terpasang seperti ini, baru kita pasang magnetnya. Oke, ini belum kita pasang spy-nya. Jadi intinya seperti ini. Oke sahabatku semua, jadi ini dia motornya udah pasang semua ya.
Jadi pada saat pasang silinder kop sama kopling, ini saya tidak memvideo ya, karena ada video saya sebelumnya. Dan ini dia hasil dari motor yang kita pasangkan lahar BRT ya. Dan bagaimana rasanya saya juga belum bisa menjelaskan, karena ini baru hidup. Pijakan kakinya saja belum dipasang, dan belepotan olinya sudah kita, ini baru dilap-lap saja ya. Dan sekarang kita akan coba rayan dulu dengan menghidupkan motor ini selama 1 jam sambil dialiri air, baru kita tes lari ya. Jadi seperti ini saja, kita tes selama 1 jam, kita rayan selama 1 jam. Ini kita biarkan hidup sambil dialiri air ya, baru kita tes larinya. Oke, kita dengar dulu suara mesin ya, kita dengar dulu suara mesinnya. Oke, kedengaran ya sahabat semua, jadi kedengaran halus suara mesinnya. Jadi sekarang ini kita lagi test drive bagaimana hasilnya kita setelah memasang lahar BRT ya. Dan ini saya sudah jalan sekitar 30 km, dan sengaja saya buat setelah mesinnya panas, agar bagaimana sih perbandingan ketika mesin masih dingin dengan mesin masih panas, apakah lahar BRT itu enak atau tidak, atau bagaimana. Dan ini hasilnya ya, ini kita pelan-pelan saja ya. Dan pada saat mesin dingin ini terasa kayak lahar biasa aja ya, yang lahar BRT ini. Tetapi setelah mesin agak panas, ini terasa lebih ringan ya, terasa lebih ringan dibandingkan dengan lahar standar. Ini kalau menurut saya, lahar BRT dibandingkan dengan lahar keramik ya jauh menang keramik ya, masalah putarannya jauh lebih ringan yang lahar keramik. Cuma kalau mau cari bandelnya dan racingnya, ya pilih lahar BRT ya, karena lahar BRT itu ada campuran karbon, dimana campuran karbon itu ketika panas sifatnya semakin licin ya, sama seperti lem BRT. Dan ini sudah sekitar 30 km lebih ya, baru saya coba review perbandingannya. Enak sekali ya laharnya ya, cuma masih jauh di bawah keramik, tetapi di atas standar. Enak lah kalau menurut saya, buat harian dan bandel dan racing-racingan ya enak yang BRT ya. Kalau lahar keramik ya jangan dibandingkan ya, soalnya bahannya saja sudah beda. Cuma dari ketangguhan ya tentu menurut saya itu menang yang lahar BRT. Dan ini kita pelan saja ya, lalunya sekitar 60 km per jam. Saya belum berani bawa motornya ya, karena ini masih rayan dulu. Oke, jadi di sini juga ada pembangunan jalan ya. Pembangunan jalan, jadi ada tempatnya yang masih belepotan dan ada yang mulus. Jadi juga di sini ya. Oke sahabat semua, jadi sekarang kita istirahat dulu sebentar di sini ya. Ini di pinggir pantai ini, dan di sana itu ada kelihatan bukit-bukit, itu Gili Terawangan ya, karena ini di Lombok Utara. Oke sahabat semua, jadi seperti itulah hasil dari review lahar BRT yang sudah kita pasang pada motor ini ya. Dan buat teman-teman yang belum jelas mungkin ya, silakan komen di kolom komentar ya, nanti saya jelaskan terkait apa yang ditanyakan sama teman-teman. Oke sahabat semua ya, semoga video saya ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sebelum membeli lahar BRT ya. Siapa tahu ini bisa bermanfaat. Oke, kita cukupkan videonya sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.